Coba deh kalian bayangin, panggung sepak bola paling akbar, Piala Dunia. Jutaan pasang mata ngeliatin kamu. Tapi dalam sepersekian detik, cuma karena satu gerakan yang salah, semua mimpi itu bisa hancur berantakan. Dan ini bukan karena tackle lawan loh, tapi karena cedera yang datang dari dalam diri sendiri. Nah, inilah dia kisah tentang mimpi buruk setiap pesepak bola profesional. Cedera ACL. Ini tuh bukan sekedar nama-nama di daftar cedera biasa. Ini adalah daftar mimpi yang pupus. Mereka semua ini pemain bintang, lagi di puncak-puncaknya, siap banget buat bela negara, malah harus minggir di momen paling krusial. Seringnya, pukulan mentalnya itu jauh lebih sakit daripada rasa sakit fisiknya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, monster yang kita omongin ini sebenarnya apaan sih? Kok bisa seutas ligamen kecil di dalam lutut punya kekuatan buat ngestop karir pemain sekelas mereka? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk ngejawab itu kita harus masuk, ya secara harfiah, ke dalam lutut. Kita bakal lihat gimana sih mesin yang super kompleks di dalam lutut kita ini bekerja. Oke, jadi di dalam lutut kita itu ada yang namanya ACL. Gampangnya, bayangin aja ACL ini kayak sabuk pengaman utama di mobil balap. Tugasnya itu nahan lutut biar tetap stabil pas kita lagi manuver tajam, berhenti mendadak atau loncat. Tanpa si sabuk pengaman ini, begitu ada guncangan kencang, semuanya bisa langsung ambyar. Nah, kalau fungsinya sepenting itu, gimana ceritanya ligamen yang harusnya kuat ini bisa tiba-tiba putus gitu aja di tengah lapangan? Uniknya ya, sebagian besar cedera ACL itu justru terjadi tanpa kontak fisik sama sekali. Bayangin aja, seorang pemain sayap lari sekencang-kencangnya, terus tiba-tiba dia ngerem mendadak dan muter badan buat ngindarin lawan. Kakinya napak kuat di rumput, tapi momentum badannya terus bergerak ke arah lain. Nah, disitulah terjadi tarikan yang dahsyat banget ke sabuk pengaman tadi. Seringkali pemain sampai bisa dengar suara pop yang nyaring dari dalam lutut mereka. Di momen itu mereka udah tahu, ada sesuatu yang sangat buruk baru aja terjadi. Disinilah inti masalahnya. Kalau pemain cedera hamstring, ya mungkin kita bakal lihat dia main lagi dalam beberapa minggu. Tapi ACL, kenapa bisa butuh waktu berbulan-bulan, bahkan hampir setahun penuh? Jawabannya simple banget, aliran darah. Otot itu ibarat kota metropolitan yang super sibuk, penuh jalan tol pembuluh darah yang ngirim nutrisi dan oksigen buat perbaikan. Sebaliknya, ligamen itu kayak desa terpencil di gunung, cuma ada satu jalan setapak kecil buat suplai darah. Jadi pas ada kerusakan, ya proses penyembuhan alaminya itu luar biasa lambat. Perbedaan ini, wah, di dunia olahraga profesional ini segalanya. Absen 6 minggu aja itu udah kerasa lama banget buat seorang atlet. Coba bayangin absen hampir setahun penuh. Itu udah jadi jurang pemisah antara sekedar kehilangan satu musim sama karir yang benar-benar terancam. Karena tubuh kita pada dasarnya nggak bisa benerin ligamen yang udah robek total, manusia harus turun tangan. Dan disinilah perjalanan panjang yang super menguras fisik dan mental itu dimulai. Coba deh lihat perbandingan waktunya. Cedera otot itu ibarat ban kempes, bisa ditambal relatif cepat. Robekan ACL parsial, nah itu udah kayak mesin yang rusak, butuh berbulan-bulan di bengkel rehabilitasi. Tapi robekan total, itu sama aja kayak ngebangun ulang mobil dari awal. Butuh operasi besar dan waktu pemulihan minimal 9 bulan. Proses operasinya sendiri itu sebuah keajaiban rekayasa biologis. Jadi, dokter bedah bakal ngangkat sisa-sisa ligamen yang udah hancur, terus ngambil suku cadang dari bagian tubuh lain, biasanya sih dari tendon hamstring atau patella. Habis itu, mereka ngebor tulang paha sama tulang kering buat bikin terowongan baru dan masang cangkokan tadi sebagai ACL pengganti. Ini bukan cuma sekedar ngejahit loh, ini rekonstruksi total. Balik lagi ke lapangan setelah operasi itu baru setengah dari perjuangan. Tantangan terbesarnya justru beradaptasi. Fisik mungkin udah pulih, tapi seorang pemain harus belajar lagi buat percaya sama lututnya. Dan seringkali itu artinya mereka harus ngubah cara main mereka selamanya. Pemain-pemain yang paling cerdas itu nggak cuma pulih, tapi mereka berevolusi. Mereka rela nuker sedikit kecepatan eksplosif mereka dengan kecerdasan membaca permainan. Cristiano Ronaldo yang dulu sering lari ngacak-ngacak pertahanan lawan, sekarang jadi predator di kotak penalti. Messi jadi lebih efisien. Van Dijk mainnya lebih ngandelin posisi. Inilah kunci buat bisa bertahan dan memperpanjang karir di level tertinggi. Tapi, ya gitu, di tengah proses pemulihan yang serapuh ini, muncullah tekanan dari luar. Coba bayangin, kamu masih ngerasa ragu sama lututmu, tapi pelatih atau klub bilang, kita ada final akhir pekan ini, tim butuh kamu. Nah, ini dilema yang sering banget dihadapi banyak pemain.
Dan keputusan buat balik terlalu cepat inilah yang seringkali menciptakan lingkaran setan. Cederanya kambuh, pemulihannya dicepetin lagi, kambuh lagi. Inilah resep bagaimana seorang pemain top bisa dapat label kaki kaca alias rawan cedera. Sebuah julukan yang susah banget buat dilepaskan sepanjang sisa karirnya. Jadi, cedera ACL itu jauh lebih dari sekedar ligamen yang robek. Ini adalah titik pertemuan antara fisika yang brutal di lapangan, biologi penyembuhan tubuh yang lambat, dan pertarungan psikologis yang luar biasa berat. Kisah pemulihan dan adaptasi ini adalah bukti sejati dari kecerdasan dan ketangguhan mental seorang atlet. Jadi, selain nama-nama yang udah kita sebut tadi, siapa lagi pahlawan comeback yang ada di pikiran kalian? Siapa pemain yang berhasil bangkit dari jurang cedera? Bukan cuma jadi sama kuat, tapi mungkin jadi lebih pinter dan lebih baik dari sebelumnya. Coba deh bagiin pendapat kalian.